Dua penampilan hancurnya kerajaan Sriwijaya. Mari kita saksikan bersama penampilan dari kelompok 2. Kerajaan Sriwijaya. Di dalam bahasa Sanskerta berarti cahaya, kemenangan. Diambil dari kata Sri, artinya cahaya, dan Wijaya, artinya kemenangan. Dalam catatan sejarah kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang bercorak Buddha di Sumatera Selatan. Diperkirakan mulai berdiri sejak abad ke-7 Masehi, yang dipimpin oleh seorang raja bernama Dapunta Sri Jayanasa. Kerajaan Sriwijaya salah satu kerajaan terbesar dan berpengaruh di Nusantara maupun Asia Tenggara. Dengan kekuatan armada laut yang besar, kerajaan Sriwijaya menaklukkan Nusantara serta membentang pengaruh sampai ke India. Wahai para saudagar sekalian, marilah kita membangun kekuasaan di daerah ini. Jika Baginda Raja bersedia, keuntungan apa yang kami dapat? Dirikan sebuah kerajaan atas nama Kerajaan Sriwijaya. Sebagai dakwah perjanjian, kami akan melakukan perdagangan selama 6 bulan. Jika kami tidak berhasil melakukannya, kami akan segera pergi dari wilayah ini. Itu tidak akan terjadi. Kalau begitu, kami bersedia. Selain para pedagang, ada juga seorang biksu yang datang. Dia bernama Aising. Di situ tempat penduduk berkumpul dan mulai diajarkan agama Buddha oleh Aising. Aising tinggal selama 6 bulan. Ia menyebarkan agama Buddha sampai ke kerajaan. Semenjak itu, Sriwijaya menganut agama Buddha. Baginda Raja, Aidising sudah sampai di kerajaan dan ingin menghadap Baginda Raja. Aidising, silakan masuk. Terima kasih Baginda Raja. Baginda Raja, saya bernama Aidising berasal dari Tiongkok. Saya ingin mengajarkan ilmu Buddha di wilayah ini. Kenapa kamu ingin mengajari agama Buddha di wilayah ini? Saya ingin mengajak berbuat kebajikan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Ingin kamu ajarkan tentang agama Buddha? Dalam agama Buddha mengajarkan untuk melepaskan nafsu dan penderitaan dalam diri manusia untuk mencapai nirvana. Nah, saya izinkan. Terima kasih Baginda. Penduduk berkumpul dan mulai diajarkan agama Buddha oleh Ising. Ising tinggal selama 6 bulan. Ia menyebarkan agama Buddha sampai ke kerajaan. Semenjak saat itu, Sriwijaya menganut agama Buddha. Raja Dapunta Hyang Sri Jayanasa berusaha memperluas wilayah kekuasaannya dengan ekspedisi militer menaklukkan wilayah untuk menghukum bumi Jawa yang tidak berbakti kepada kerajaan Sriwijaya. Lima Karang, bersiaplah. Bersiap untuk apa Baginda? Kita akan melakukan ekspedisi ke wilayah bumi Jawa. Untuk apa penyerangan ini, Baginda Raja? Punah kekuasaan yang berada di wilayah Tulung Bawang, serta Tanah Jawa, Kerajaan Jambi, dan Kerajaan Kalingga. Baik, Baginda Raja. Baik Baginda Raja, kami akan mengumpulkan prajurit dan menyusun strategi perang. Akhirnya terwujud juga cita-cita
penasihatku. Sudah tugas kami untuk membantu sang baginda raja. Benar sekali, tapi aku masih ingin memperluas wilayah kekuasaanku. Maka kita akan melakukan penyerangan lain baginda raja. Tidak, aku ingin menikahi putri kedua dari kerajaan Tarumanegara Ligawarman. Dapunta Hyang, ia berkuasa sejak 664 Masehi, melakukan pernikahan dengan Soba Kencana, putri kedua dari Raja Kerajaan Tarumanegara Ligawarman. Dapunta Hyang pun mendatangi Kerajaan Tarumanegara dan meminta izin kepada Raja Kerajaan Tarumanegara untuk menikahi putri keduanya. Soba Kencana putri kedua Raja Ligawarman dan Dapunta Hyang Raja Sriwijaya pun menikah. Perkawinan ini menghasilkan seorang putra yang menjadi Raja Sriwijaya berikutnya, yaitu Dara Nindra. Setelah mendiang Raja Samaratungga meninggal, tahta kerajaan jatuh pada Rakai Pikatatuswami dari Pramowardhani. Hal ini jelas membuat Bala Putradewa, adik dari sang Raja Samaratungga, yang juga merasa berhak atas tahta dari kerajaan. Bala Putradewa menemui Pramowardhani dan suaminya di kediaman mereka.
Kenapa kiranya paman mengunjungi kami ke sini? Karena daripada tetua, kamu ingin menggantikan raja. Menurutku itu hal yang tidak tepat. Kenapa Paman bisa berpikir seperti itu? Aku adalah adik dari mendiang raja, jadi aku berhak menerima kerajaan ini. Jangan lupakan hal ini, Paman. Aku adalah anak dari sang raja, dan aku juga memiliki hak atas tahta ini. Lagi pula, dia adalah suamiku, dan menurutku tidak ada yang salah dari keputusan para tetua. Jika itu keputusanmu, aku akan meninggalkan tanah Jawa, dan aku akan kembali ke zaman di Gugu, di Sumatera. Silahkan. Sesuai dengan ketetapan, maka diangkatlah rangkai tingkat suami dari Pramwardhani menjadi raja. Balaputradewa pun akhirnya meninggalkan tanah Jawa menuju Sumatera ke tanah kelahiran ibunya. Balaputradewa ditunjuk sebagai Raja Sriwijaya karena Pulau Sumatera telah menjadi daerah kekuasaan Sri Maharaja Wisnu. Dari wangsa Sailendra, Balaputradewa sebagai cucu dari Sri Maharaja Wisnu mempunyai hak waris atas tahta Sriwijaya. Balaputradewa pun menjadi raja dengan gelar Sri Maharaja Balaputradewa. Kami siap mengabdi kepadamu, Sri Maharaja Balaputradewa. Siapkan prajurit dan strategi pedang kita. Kita akan menguasai jalur Selat Malaka hingga Selat Kalimantan. Baik, Baginda Raja, akan kami laksanakan. Di bawah kekuasaannya, Sriwijaya mengalami kemajuan pesat dan wilayah perairan Sriwijaya yang sangat luas. Luas wilayah di perairan pada masa pemerintahan Balaputradewa mencapai wilayah India, bahkan mampu menguasai pelayaran di kawasan Asia Tenggara. Sehingga Sriwijaya menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara. Apalagi didukung oleh armada laut, Sriwijaya memberi kekuatan ekonomi bagi Sriwijaya. Kekuatan ekonomi Sriwijaya kemudian dikembangkan oleh Balaputradewa sehingga menguasai wilayah Jajahan. Kemudian dijadikan pusat perdagangan serta membangun perdagangan internasional dengan pelayanan Cina dan India. Di masa kepemimpinan Sri Maharaja, Balaputradewa Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim, pusat pendidikan agama Buddha, dan pusat perdagangan. Masa kepemimpinan Raja Sangrama Wijaya Tunggawarman, kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran karena beberapa faktor. Banyak pedagang internasional meninggalkan Sriwijaya karena tidak lagi dekat dengan pantai. Akibat dari pengendapan Sungai Musi, Sriwijaya kesulitan mengontrol daerah kekuasaan karena semakin lemahnya perekonomian. Banyak wilayah yang melepaskan diri dari pengaruh kerajaan Sriwijaya. Hal ini pun juga dibarengi dengan serangan kerajaan Chola Mandala dari India yang dipimpin oleh Rajendra Chola I. Perdana Menteri, siapkan pasukan kita untuk menyerang kerajaan Sriwijaya. Tentu saja Ratuku, aku ingin menguasai pandangan kerajaan Sriwijaya. Kalau begitu, saya izin undur diri yang mulia untuk mempersiapkan perang. Pada 1025 Masehi, kerajaan Chola Mandala melancarkan serangan ke kerajaan Sriwijaya. Serangan tersebut menyebabkan Raja Sangrama Wijaya Tunggawarman ditahan oleh pihak Chola Mandala.
Kerajaan Cholamandala hanya menginginkan kekuasaan atas wilayah perdagangan. Terjadi perjanjian antara Raja Rajendra dan Raja Sarama Wijaya untuk menyerahkan wilayah perdagangan dan membebaskan para tawanan. Dan yang terakhir, serangan dari kerajaan Majapahit yang menyebabkan runtuhnya kerajaan Sriwijaya hingga tinggal nama dan peninggalannya. Inilah kami kelompok 2 yang diberikan tema tentang kerajaan Indonesia, mengambil sejarah kerajaan Sriwijaya. Izinkan kami memperkenalkan seluruh kru yang bertugas. Muhammad Alfian berperan sebagai Raja Sriwijaya. Lutfi Karina berperan sebagai Putri Sriwijaya. Anissa Kusmiawati, Zahra Zakiatul Rahmatullah, dan Laila Awaliyah berperan sebagai pedagang. Dede Ramadan berperan sebagai pengawal kerajaan Sriwijaya. Anggun Puspitadela berperan sebagai seorang biksu. Baslia Putri Azizah, Muhammad Iqbal Ramdhani, dan Bagas Pamatama berperan sebagai prajurit Sriwijaya. Sultan Andalus berperan sebagai Bala Putra Dewa. Zahra Agustina dan Febriani berperan sebagai prajurit Bala Putra Dewa. Aditya Wahyudi berperan sebagai Raja Kolamandala. Danah Sri Rahayu berperan sebagai Ratu Kolamandala. Muhammad Reski Aditya berperan sebagai Perdana Menteri Kerajaan Kolamandala. Novi Nur Hidayah, Putri Chelsea, Siti Sarah, Salwadila, Dewi Safina, dan Dewi Julianti berperan sebagai dayang, pembeli, dan juga prajurit. Dan kita panggilkan koordinator dari kelompok 2, Ibu Neneng Rahmawati SPDI dan Ibu Lilik Rahman SPDI. Beri tepuk tangan yang meriah. Itulah persembahan dari kami. Semoga semakin cinta dengan sejarah Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama